Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Fitria Nur Ayuni. Terima kasih telah berkunjung di video saya. Nah, di pembahasan kali ini saya akan membahas tentang ARP atau Address Resolution Protocol. Nah, ARP ini adalah sebuah protokol dalam TCP/IP Protocol Suite yang bertanggung jawab dalam melakukan resolusi alamat IP ke dalam alamat Media Access Control atau MAC address. Ketika sebuah aplikasi yang mendukung teknologi protokol jaringan TCP/IP mencoba untuk mengakses sebuah host TCP/IP dengan menggunakan alamat IP, maka alamat IP yang dimiliki oleh host yang dituju harus diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam MAC address agar frame-frame data dapat diteruskan ke tujuan dan diletakkan di atas media transmisi seperti kabel, radio, atau cahaya. Nah, apa sih MAC address itu? MAC address itu alamat unik yang diberikan kepada setiap perangkat jaringan untuk mengidentifikasi perangkat tersebut di jaringan lokal. Nah, biasanya sendiri itu terdiri dari 48 bit yang ditulis dalam format heksadesimal dan biasanya ditampilkan dalam 6 pasangan digit seperti contohnya itu 001A, 2B, 3C, kemudian 4D, 5E. Nah, MAC address ini berfungsi pada lapisan data link dalam model OSI dan digunakan untuk pengiriman data antar perangkat dalam jaringan yang sama. Untuk fungsi ARP-nya sendiri ini, yang pertama itu dalam resolusi alamat, mengonversi alamat IP menjadi alamat MAC untuk komunikasi dalam jaringan lokal. Kemudian broadcast permintaan, yaitu untuk mengirimkan permintaan ke seluruh jaringan agar dapat menemukan alamat MAC yang sesuai. Kemudian dalam change tabel ARP itu untuk menyimpan hasil pencarian dalam tabel ARP untuk mempercepat akses di masa depan. Kemudian pembaruan alamat, yaitu dengan memperbarui tabel ARP secara berkala untuk memastikan informasi yang akurat. Kita akan mensimulasikan ARP menggunakan Cisco Packet Tracer. Jika kalian belum punya aplikasinya, kalian bisa mendownload terlebih dahulu, kemudian mendaftarkan akun kalian. Ini adalah tampilan utama dari Cisco Packet Tracer. Dalam mensimulasikan ARP ini, kita membutuhkan PC sebanyak 3. Pilih di sini PC-nya, tambahkan. Kita ganti dulu namanya agar lebih mudah untuk dikenali. Yang ini PC 2, kemudian yang ini PC 1. Kemudian kita pilih switch di sini, tambahkan di atas. Untuk menghubungkan PC dengan switch, kita butuh koneksi yang bertanda petir ini atau menu petir ini. Pilih yang ini, klik di PC 1, kemudian pilih Fast Ethernet 0, kemudian sambungkan di switch, pilih yang Fast Ethernet 0/1. Terapkan juga di PC 2, pilih yang ini, sambungkan ke switch, pilih Fast Ethernet 1/1. Di PC 3 juga, pilih yang Fast Ethernet 2/1. Kita harus memastikan terlebih dahulu di PC-nya itu ARP-nya itu belum ada. Nah, kita bisa cek dulu di desktop, kemudian pilih command prompt, ketik saja ARP main A, enter. Nah, dapat dilihat di sini tampilannya itu terdapat no ARP address found, berarti ARP-nya masih belum ada. Kita
masukkan IP address-nya setiap PC-nya. Klik di PC-nya, IP configuration, kemudian di IP address-nya kita ketik saja 192.168.1.1, kemudian enter. Nah, subnet mask-nya ini akan otomatis tampil, yaitu 255.255.255.0. Kemudian di PC 2, IP configuration, kemudian IP address-nya 192.168.1.2, enter. Di PC 3 juga, IP configuration, kemudian IP address 192.168.1.3, enter. Kemudian kita langsung saja ke mode simulation. Kita tambahkan PDU-nya atau protokol data unit. Kita klik, kita tambahkan di PC 1, kemudian PC 3. Nah, jadi kita akan mengirimkan PDU ini ke PC 3. Kemudian klik show none, kemudian edit filter, checklist ARP-nya saja karena kita akan melihat ARP-nya. Kemudian silang dan soal. Dapat kita lihat di PDU-nya. Nah, PC 1 dengan IP 192.168.11 akan mengirimkan broadcast dengan destinasi IP 192.168.13. Kita langsung klik next. Nah, PDU-nya akan dikirim ke switch terlebih dahulu, kemudian next. Nah, di PC 2 ini juga akan menerima PDU-nya, tapi ada gambar silang di sini yang berarti dia hanya menerima saja, tetapi tidak dapat mereply-nya kembali ke PC 1. Nah, di PC 3 ini tidak terdapat tanda silang, berarti ini dapat mereply ke PC 1. Kita lihat di IP address-nya. Nah, ini menunjukkan bahwa ARP ini hanya dikirim dari 1.1 ke itu PC 3, sehingga tidak dapat mereply-nya PC 2 itu. Kemudian lihat di PDU PC 3-nya. Nah, dapat kita lihat di sini, ini adalah MAC address-nya. Jadi paket ARP ini akan di-reply oleh PC 3 ke PC 1 kembali. Oke, kita next aja. Nah, PC 3 mengirimkannya ke switch terlebih dahulu, kemudian dikirim ke PC 1. Kita lihat PDU-nya. Paket dikirim dari IP-nya PC 3 dengan tujuan IP-nya PC 1. Kita ke mode real time. Kita akan cek ARP-nya PC 1. Pilih command prompt tadi, kemudian ketik ARP min A lagi, enter. Nah, dapat kita lihat di PC 1 ini internet address-nya itu menjadi 192.168.1.3 yang dikirim dari PC 3. Itu tadi adalah simulasi dari ARP-nya.
Nah, dari simulasi ARP yang kita lakukan tadi di aplikasi Cisco Packet Tracer, nah dapat kita simpulkan bahwa cara kerja ARP di channel lokal itu saat sebuah perangkat ingin berkomunikasi dengan perangkat lain tapi tidak tahu alamat MAC address-nya, maka perangkat tersebut akan mengirimkan ARP request. Dengan perangkat tujuan yang memiliki alamat IP yang sesuai akan membalas dengan ARP reply. Kemudian memberikan alamat MAC address-nya. Nah, setelah itu, setelah menerima balasan, perangkat akan menyimpan informasi tersebut di ARP exchange untuk mempercepat komunikasi berikutnya tanpa perlu mengirim permintaan lagi. Nah, dalam simulasi Cisco Packet Tracer tersebut yang kita jalankan tadi, kita dapat melihat proses pengiriman ARP request dan ARP reply serta memeriksa ARP change untuk melihat pemetaan antara alamat IP dan MAC. Nah, ARP ini juga sangat penting untuk memastikan perangkat dapat terhubung dengan benar jaringan lokal karena dapat mengirimkan data ke perangkat yang tepat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.